Hai teman-teman, saya dan sahabat saya ingin berbagi cerita sederhana perihal tahun 2020 bagi anak sulung. Yuk kita dengarkan. Hai, saya anak sulung. Saya mahasiswa tahun kedua di salah satu universitas di Jawa Tengah. 2020. Ya, kita sudah menginjak akhir perjalanan di tahun yang bersejarah ini. Tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun yang penuh hal-hal di luar akal saya, tahun yang sangat memukul diri saya. 2020 bagaikan cambuk hidup yang nyata bagi saya, di mana saya harus siap dijatuhkan berkali-kali oleh semesta. Apa yang menjadi alasan sudut pandangmu itu? Seberat apa sih tahun 2020 bagi kamu? 2020 saya dimulai dengan menginjakan kaki di lingkungan yang dulu gak pernah terlintas untuk saya dan keluarga tinggali. Awal tahun yang penuh drama, saya sekeluarga pindah rumah tanpa perbekalan dana yang cukup. Bisa dikatakan cukup untuk transfer saja kala itu. Dan ternyata awal tahun yang saya kira berat kala itu ternyata baru ucapan selamat datang dari 2020 yang luar biasa mengejutkan. Iya benar sekali. Memang 2020 penuh kejutan sampai terkaget-kaget satu dunia. Boleh lanjutkan ceritamu? Iya, 2020 dipenuhi hal-hal yang tak terduga. Tepat pergantian semester kala itu, logika berkata bahwa saya tidak mungkin melanjutkan studi di masa sulit itu. Masa di mana adik bungsu saya baru 4 bulan bercengkrama dengan dunia. Masa di mana satu bungkus mie instan kami lahap bersama tiap harinya. Masa di mana menahan lapar adalah suatu keharusan bagi kami. Masa di mana saya kira semesta sedang tidak memihak kepada saya. Lalu, bagaimana caramu bisa melanjutkan studi sampai detik ini juga? Tahun kejutan. Skenario sang pencipta memang tak perlu diragukan. Setiap jalan yang dihidangkan kepada kita seringkali di luar nalar kita. Dengan bantuan Sang Maha berkehendak dalam segala hal, saya bisa melanjutkan studi saya sampai detik ini. Alhamdulillah. Gimana rasanya ketika sudah bisa melanjutkan semester? Kita ketemu COVID-19 dan harus tetap di rumah saja. Awal itu saya kira ini hadiah untuk lebih banyak bercengkrama dengan keluarga saya. Namun, semakin berjalannya waktu, hati semakin rancu menghadapi situasi. Berat bagi saya yang harus di rumah saja dengan kondisi yang mengharuskan saya beradaptasi dengan situasi baru masyarakatnya, situasi pandemi yang makin chaos, dan situasi menyulitkan lainnya. Rumah yang semestinya jadi ruang menatap dunia dari dalam yang sangat aman, justru membuat saya ingin berlari, menjauh, dan berkelana mencari rumah yang benar-benar rumah. Ceritain titik terendah kamu selama 2020 ini. Masa terendah selama 2020 ini. Di saat saya merasa mimpi saya harus saya buang jauh-jauh dari otak saya, di mana setiap malam saya hanya bisa menatap tembok kosong dengan isi kepala dipenuhi kenangan masa lalu di rumah lama saya, di kampung halaman saya. Ditikam berkali-kali oleh perasaan itu, kenangan, situasi yang tidak akan pernah lagi terjadi dalam hidup saya. Di sini saya paham bahwa pindah rumah bukan sekedar merelakan bangunan rumah masa kecil saya tinggalkan begitu saja. Tapi saya harus merelakan suasana rumah yang tidak akan terjadi lagi sampai detik ini.
Mungkin sampai kapanpun itu tidak akan terjadi lagi. Dan lagi-lagi problematika finansial, pergantian semester. Di titik itu, saya sudah menyerah, pasrah, dan ya sudah terserah. Tapi menurut saya, Tuhan selalu baik, selalu dan selalu. Tidak ada henti mengasihi. Saya kembali diberi kesempatan melanjutkan mimpi saya. Alhamdulillah. Lalu, gimana caramu bangkit dari situasi itu? Cara saya bangkit dari situasi ini sederhana. Saya masih punya impian. Saya sulung, saya harus kuat. Kegagalan bukan sebuah akhir. Saya bersyukur jatah kegagalan saya sudah berkurang. Untuk siapapun yang merasa semesta memang sedang tidak lagi berpihak kepadamu, kita sama. Dan saya yakin kau bisa kok melewatinya. Semangat ya!